Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Baturetno atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua SPD MPD selaku pengajar penggerak. Yang kami hormati pula perwakilan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Baturetno. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, diberi keselamatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Izinkan kami memandu jalannya diskusi dan sosialisasi visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 Bapak Arif Wirodat, Sarjana Pendidikan pada pagi hari ini. Sebelum memasuki jalannya diskusi, berikut ini serangkaian acara yang berlangsung pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturetno atau yang mewakili, yang ketiga pengarahan pengajar praktik Bapak Gianto SPD FPD dari SMP Negeri 2 Wonogiri, yang keempat pemaparan materi oleh CKP Angkatan 10, yang kelima diskusi tanya jawab, keenam refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki sesi acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Sesi selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Baturetno, Bapak Widodo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, atau yang mewakili, kami persilahkan. Mohon maaf, tadi ada sekeliruannya untuk acara yang kedua, yakni sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Baturetno atau yang mewakili, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Sugianto SPD MPD selaku pengajar praktek angkatan 10 angkatan 10 ya. Yang kami hormati Bapak Arif Wirodat selaku CGP angkatan 10 yang hari ini mau melaksanakan kedua. Bapak Ibu Guru peserta diskusi pada hari ini
Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, rahmat, hidayah sehingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gianto ini sampai malam Pak ya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, hari ini ada acara takziah. Kemarin ada warga saudara yang meninggal dan ini mendirikan saya untuk membuka acara ini, tapi tidak mengapa lagi. Ya, intinya mengatakan Bapak, di sekolah kami guru penggeraknya baru 10 Bapak. Mungkin kalau di SMP 2 sudah banyak. Baru 10 tambah 1, 11. Nah, berkaitan dengan itu pastinya sekolah kita menginginkan jumlah guru penggerak yang banyak karena mengingat sekolah kita yang jumlah siswanya luar biasa 179 dengan perbandingan guru penggerak yang 11 tentunya kurang memadai. Maka seperti itu kami harapkan nanti meskipun terakhir angkatan 11 Pak nih. Setelah itu pembangunan nih. Angkatan 11 yang parkir 1 Bapak di sini. Ada 1 yang parkir, masih parkir. Semoga nanti dipanggil juga biar lebih banyak. Intinya gitu Pak Sugianto, Pak Sugianto, maaf, kepada Bapak Arif bin nanti tolong diberi pengarahan ilmunya. Pokoknya ilmunya Pak Gianto nanti dikeluarin semua Pak. Ilmunya Pak Gianto dikeluarin semuanya biar memajukan pendidikan, pembelajaran di SMA untuk belajar yang berpihak pada murid. Pada kesempatannya mungkin modul ke 1-4 masih ya? 1-4 yang menganalisis dan mengidentifikasi visi perubahan dengan pendekatan inquiry, apresiatif, dan cermat. Semoga apa yang disampaikan Bapak Arif bin itu nanti dapat membekas, terutama pada Bapak Arif sendiri dan juga membawa perubahan terhadap pembelajaran di SMA Negeri 1 Baterno. Demikian dari kami Bapak. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pengarahan dari pengajar praktek kepada Bapak Sugianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak Kepala Sekolah atau yang makili yang saya hormati, Bapak Ibu Guru peserta diskusi yang juga saya hormati, juga rekan belajar kami yang saya sayangi yaitu Bapak Arif Birodat. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal mengenai peristiwa atau proses diskusi visi pada hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan hari ini kita selalu dan masih diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bersama, sehingga pada kesempatan hari ini, saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin, dalam proses pembelajaran guru penggerak teman kami, rekan kami. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Arif itu merupakan yang saya pulang enggak ya, tapi itu adalah teman belajar kami, karena saya sampai kapanpun tetap akan belajar bersama. Nah, itu prinsip saya, sehingga
saya bukan lebih pintar dari Pak Arif, dan Pak Arif mudah-mudahan bisa mengikuti pendidikan ini dengan sangat baik. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang nanti akan kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan dari rekan kami Bapak Arif Wirodat, proses diskusi ini merupakan salah satu dari langkah belajar Pak Arif yang mana akan berusaha menselaraskan visi yang beliau susun pada modul 1.2 dengan visi yang ada di sekolah ini, yaitu sekolah tempat Bapak Wirodat bekerja. Dengan menyelaraskan ini tentu saja menjadi tanggung jawab Pak Arif Wirodat, sehingga nanti dapat mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, teman sejawat Pak Arif yang telah banyak memberikan dukungan, terutama Bapak Kepala Sekolah yang cukup respon terhadap program guru penggerak ini. Saya karena sering bertemu dengan Pak Widodo, sehingga beliau saya apresiasi yang cukup baik mengenai program guru penggerak ini, sehingga di sekolah ini alhamdulillah sudah lebih dari 10 guru penggerak yang nanti akan menggerakkan sekolah ini menjadi lebih baik, lebih maju sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, proses diskusi ini nanti semuanya akan dipandu oleh Bapak Arif Wirodat. Diharapkan menjadi refleksi bersama kita, mengingat kembali apa yang telah direfleksikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya tadi mendapatkan laporan dari Pak Arif, kelihatannya hari-hari kemarin sudah melakukan refleksi yang merupakan RHK dari Bapak Kepala Sekolah. Itu saja akan mengingatkan, selalu ingat kita terhadap visi sekolah kita, yang mana visi itu merupakan cita-cita yang ingin kita capai. Demikian juga Pak Arif yang mana memiliki cita-cita atau visi utamanya sesuai dengan kurikulum yang berlaku kali ini, yaitu pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Jadi fokus kita dalam proses pembelajaran ini adalah pada murid. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada proses ini saya tidak panjang lebar karena mengingat waktu juga saya tadi terlambat, juga mohon maaf. Maka dengan segera aja nanti proses sosialisasi dan penyelarasan visi dari Bapak Arif Wirodat dengan visi sekolah untuk segera dimulai. Untuk itu dari saya cukup sekian. Selanjutnya nanti saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Arif Wirodat untuk melakukan diskusi, sosialisasi visi dan prakarsa perubahan yang ingin beliau lakukan di SMA Negeri 1 Batu Retno. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yakni pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bapak Arif Wirodat Sarjana, kami persilakan.
Matur suwun. Mohon izin berdiri nggih Pak Yanto, Pak Utara dan semua Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan untuk hari ini dan kita bisa berkumpul di lab komputer ini untuk menghadiri sosialisasi dan diskusi visi guru penggerak. Dalam hal ini adalah saya sendiri angkatan 10 dari Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024. Sebelum saya lanjutkan apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, baik secara pribadi saya maupun dari Pak Yanto, karena tadi untuk penyiapan tempat saja tadi saya sampai berpindah 3 kali sampai ketemu di tempat ini, dan mohon maaf Pak Gianto, tempatnya seperti ini. Terus Pak Gianto sendiri juga tadi harusnya jadwalnya ke sini tapi malah nyasar ke SD Girimoro 1 ya Pak. Jadi hari ini memang sangat luar biasa. Yang berikutnya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sosialisasi visi guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita lanjutkan, kita membuat kesepakatan kelas dulu nih, agar dalam kegiatan diskusi nanti bisa berjalan dengan lancar, tertib dan semuanya nyaman. Di sini sudah saya buat kesepakatan kelas diskusi ini. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas atau lab komputer. Yang kedua, nanti biarkan Bapak Ibu guru untuk ikut aktif dalam kegiatan ini. Yang ketiga, saling menghormati antara satu dengan peserta yang lain. Dan yang keempat ini sebenarnya tidak ada ya makan dan minum ini. Ya mudah-mudahan nanti diantar ke sini. Mungkin dari kesempatan kelas yang saya buat ini ada yang perlu ditambahkan atau mungkin dikurangi. Ada masukan Bapak Ibu? Cukup ya? Kalau cukup berarti bisa kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Tujuan dari diskusi kita pada hari ini, tujuan umumnya ada 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umumnya yang ada 2, dapat mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimiliki oleh calon guru penggerak demi mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Tujuan yang kedua yaitu memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri ataupun dari luar untuk mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid, atau kalau dalam di guru penggerak dinamakan dengan inquiry apresiatif, pendekatan dengan menggunakan kekuatan. Secara khusus dalam diskusi pada kali ini yaitu ada 5, untuk merumuskan visi mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid di sekolah kita tercinta ini, yaitu di SMA Negeri 1 Boterto. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kekuatan yang mendukung penumbuhan potensi murid melalui kolaborasi antar rekan sejawat. Yang ketiga, membuat rencana manajemen perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif di SMA Negeri 1 Boterto. Yang keempat, dapat menjalankan rencana manajemen perubahan atau menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Yang terakhir yaitu menyelaraskan visi sekolah yang berpihak pada murid guna mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di sekolah kita baru minggu kemarin kita bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah sudah membahas tentang visi sekolah, di mana kemarin kalau nggak salah sudah kita putuskan melalui diskusi bersama dengan diskusi besar Pak, dengan semua Bapak Ibu guru dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah,
kalau tidak salah visinya adalah mewujudkan pelajar Pancasila yang berkarakter kompetitif dan peduli lingkungan ya Pak. Oke, kalau nggak salah itu Pak ya, untuk di sekolah di SMA Negeri 1 Batu Retno. Terus sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu visi, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu visi? Pak Denny atau Pak Dedi ada pendapat? Sesuatu yang akan dicapai. Sesuatu yang akan dicapai, Mas Pak Dedi? Hampir sama mungkin tujuan dari sebuah tindakan itu jadi apa yang ingin dicapai. Oh, intinya visi itu adalah suatu titik yang akan dituju. Ada yang lain Bapak Ibu guru? Pak Herma, Bu Hermana, Pak Piki? Sama nih, kurang lebih intinya sama. Jadi visi adalah suatu gambaran ideal yang diinginkan, inspirasi yang akan diwujudkan, atau harapan yang dicita-citakan, dan serta-merta mendorong semua orang atau komponen yang ada di dalam untuk ikut bergerak, berusaha untuk mencapai tujuan harapan itu. Jadi sama seperti Pak Dedi, jadi adalah satu titik tujuan yang akan dicapai. Itu adalah gambaran mengenai visi. Latar belakang pendidikan adalah tuntutan hidup perkembangan anak-anak, menuntun kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih mudah membahas tentang visi, di sini sudah saya sediakan satu lembar yang berisi beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu jadikan acuan ya, panduan. Jadi di lembar yang saya bagikan itu ada beberapa kalimat rupan yang harus Bapak Ibu lengkapi untuk lebih mudah nanti dalam menentukan apa itu visi. Kita mulai dari yang pertama nih Bapak Ibu. Tidak bawa pulpen Bu? Oh, oke. Oh, dia tidak bawa pulpen. Ini gurunya yang tidak menyediakan Pak. Oke, bisa terbaca nggih tulisannya nggih? Iya. Kita mulai dari yang nomor 1, yaitu kalimat rumah yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi silahkan diisikan. Kira-kira Bapak Ibu guru itu menginginkan murid yang mungkin pengen seperti ini gitu. Silahkan diisikan. Bagaimana yang Bapak Ibu impikan itu seperti apa muridnya? Saya lanjut ya, sambil Bapak Ibu guru mengisi, saya lanjutkan untuk tampilan slide-nya. Saya kira untuk pertanyaan nomor 1 kan tidak sulit ya. Kita memberikan murid-murid yang seperti ini, atau yang berkarakter, atau yang cerdas, atau yang bagaimana, silahkan isikan. Yang kedua, kita sebagai guru percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Apakah murid itu anak yang unik, atau anak yang istimewa, atau yang membutuhkan perhatian, atau seperti apa? Silahkan diisikan. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga, di sekolah, di SMA kita ini, kita sebagai guru
mengutamakan apa terhadap murid itu? Apakah kita mengutamakan disiplinnya, apakah kita mengutamakan pendidikannya, atau mengutamakan apa? Isikan sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan. Yang keempat, murid di sekolah kita di SMA ini sadar betul bahwa apa biasanya sepengetahuan atau dalam pengamatan Bapak Ibu guru, murid kita itu sadar bahwa sekolah di sini itu adalah sesuatu yang membanggakan, bahwa sekolah di SMA Negeri 1 Baturono itu memiliki disiplin yang tinggi, sekolah di SMA Baturono itu pencetak generasi berprestasi atau apa, silakan diisikan. Ada 6 pertanyaan nih Bapak Ibu guru ya. Yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Dan pertanyaan yang terakhir atau yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Bahwa di dalam kegiatan sehari-hari itu biasanya kita sebagai guru itu seperti apa, atau kita dengan atasan, atau kita dengan mungkin tenaga kependidikan yang lain itu di TU ataupun di penjaga, di security dan seterusnya itu seperti apa, atau kita dengan murid juga bisa. Sudah selesai? Kurang 1 nomor. Tapi sudah selesai? Kalau nanti saya apa? Pak Dedi sudah selesai? Kurang 1. Pak Dedi kurang banyak nomor. Bu Widya kurang 1. Oke. Seperti di kelas nih, kalau kita memiliki banyak murid kan juga pasti memiliki tingkat ini juga berbeda-beda. Yang sebelah sini mungkin agak cepat, sebelah sini rada lambat, sebelah sini cepat tapi tulisannya mungkin awut-awutan dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang terjadi barusan ini sama seperti pertanyaan nomor berapa tadi ya? Kita percaya bahwa murid adalah, seperti ini, ketika diberikan satu buah pertanyaan memiliki kecepatan dan satsetnya kan juga berbeda tanggapannya. Jadi masing-masing memiliki keunikan, memiliki tingkat ini yang berbeda-beda. Bukan berarti yang cepat lebih pintar atau yang lebih lambat lebih tidak pintar, itu tidak seperti itu. Tapi biasanya yang lebih lambat itu memerlukan pertimbangan yang lebih matang dalam menjawab pertanyaan. Pak Vicky sudah selesai ya? Bisa dibacakan untuk jawaban nomor 1-nya. Nomor 1, pakai mic ya Pak? Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, ya, berakhlak, ya, dan mempunyai life skill yang mumpuni. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Vicky. Itu cita-cita Pak Vicky ya. Jadi dari nomor 1 ini Pak Vicky, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, memiliki life skill yang tinggi dan berakhlak. Betul sekali. Karena kalau misalnya hanya cerdas saja tidak berakhlak, tentunya kalau dalam Pak Vicky kebetulan guru PAI kan? Iya, guru PAI. Kalau dalam ada hadisnya gitu, ilmu tanpa adab, ada bunyinya seperti itu nggak gitu? Iya. Bisa di ini kan? Apa Pak bunyinya Pak? Ilmu tanpa adab itu seperti
diibaratkan seperti orang buta, ya betul sekali. Kalau adab tanpa ilmu juga sama kan, jadi harusnya itu selaras dan seimbang dan lebih diutamakan yang adabnya, ya betul sekali. Jadi kita memiliki murid-murid yang cerdas, memiliki life skill yang tinggi dan berakhlak mulia. Nomor 2, saya rasa dari Bapak Ibu semuanya kurang lebih hampir sama nomor 1 ya. Iya. Nomor 2, Bu Hermana bisa dibacakan? Oh, iya, Pak. Maksudnya, Pak. Nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah saya menjawabnya itu anak yang istimewa karena setiap murid itu mempunyai keterampilan sendiri-sendiri. Di sini saya juga menuliskan murid adalah individu yang baik. Terus saya juga menuliskan kalau murid itu punya kodrat atau takdir sendiri-sendiri. tepuk tangan untuk Bu Hermana. Terima kasih Bu Hermana atas jawabannya. Betul sekali jawab. Kita percaya bahwa murid itu adalah istimewa dan memiliki karakter sendiri-sendiri. Seperti yang sudah kita rasakan ketika kita mengajar di kelas, itu biasanya kita akan menemui murid yang memiliki berbagai macam karakter dan keunikan sendiri. Ada yang pinternya olahraga tok, nek kon matematika guru. Ada murid yang mungkin secara akademis luar biasa, matematika pinter, fisika pinter, tapi olahraga kurang bagus. Kebetulan Pak Didi olahraga ya, kecil kaya. Jadi anak yang memiliki kelebihan di bidang akademis, di ilmu eksak, biasanya yang saya tahu itu dia kurang suka atau bahkan tidak bisa melakukan kegiatan yang menggunakan fisik, misalnya seperti olahraga. Dan begitu sebaliknya, yang memiliki kelebihan di bidang olahraga biasanya akan lemah di bidang ilmu pasti atau eksaknya. Itu yang saya amati, berdasarkan yang saya amati. Dari Bu Hermana tadi kita percaya bahwa murid adalah sesuatu yang istimewa, individu yang baik, ya betul sekali. Dari Pak Denny, Sebenarnya hampir sama. Oke. Jawaban saya adalah kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang mempunyai bakat dan minat yang harus dikembangkan. Oh, gitu. Tepuk tangan untuk Pak Denny. terima kasih Pak Denny. Jadi kalau di jawabannya Pak Denny kita percaya bahwasanya murid adalah sesuatu yang memiliki bakat yang harus kita kembangkan. Maka kita sebagai seorang guru berkewajiban untuk menuntut dan mendidik, membimbingnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa kalau dari Pak D? Ya, kalau mungkin di slide di sekolah kita mengutamakan ya, tapi kalau di ini sekolah kita adalah gitu. Oh, adalah. Di sekolah kita titik-titik ya sama aja mungkin. Kalau di sini saya untuk jawabannya di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan peningkatan prestasi peserta didik agar nanti bisa kompetitif di kedepannya gitu. Oh, gitu. Jadi kalau di Pak Dedi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter agar lebih kompetitif ke depannya. Bu Hermana sama Bu Widya. Oke. Jadi pada intinya sama ya, kita mengutamakan untuk mendidik anak-anak kita lebih berkarakter agar ke depan itu lebih siap untuk berkompetisi di jenjang selanjutnya ataupun di tingkatan selanjutnya. Yang keempat, Bu Widya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kalau menurut Bu Widya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah mengutamakan pembentukan karakter dan berusaha mencetak generasi berprestasi, tapi tetap memiliki budi pekerti. Ada tambahan dari yang jawaban nomor 3 tadi kan? Ya, tetap mementingkan pendidikan karakter tanpa mengesampingkan kecerdasan dan ditambahkan dengan budi pekerti, seperti yang ada di sekolah kita di tembok sebelah utara itu ada tulisan budi pekerti luhur.
budayakan budi pekerti luhur. Oke. Yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk apa? Boleh marah lagi ya? Oke. Kan jenengan sebentar lagi maju nanti. Calon angkatan 11. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan, kita menghantarkan mereka menjadi generasi. Atau boleh marah. Jadi kita di sini sebagai warga sekolah komponen di SMA Negeri Baturan tadi yakin bahwasanya kita bisa membimbing anak-anak menuntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ini malah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sampai ke pertanyaan nomor 6 nanti baru kita break sebentar untuk ada. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, satu sama yang lain itu saling melengkapi. Jadi tugas kita adalah mengoptimalkan bakat yang ada pada anak dan mengoptimalkan potensi diri kita sebagai warga sekolah. Kita break dulu sebentar, ada. Mohon izin lanjut ya Pak Ki. Saya lanjutkan pertanyaan nomor 6 tadi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan keunikan sendiri-sendiri. Kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntun dan membimbing tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya agar dapat tumbuh dengan maksimal. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita sudah menjawab 6 pertanyaan tadi yang sangat luar biasa jawaban dari Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan dan untuk merelakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Saya kasih ice breaking ya. Ice breakingnya ringan-ringan saja. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaannya.
Perhatikan, ada yang sudah pernah mempraktekkan ini? Bu Widya? Lupa ya? Perhatikan pertanyaannya. Saya menggunakan tepuk tangan ya. Ada berapa nyamuk yang mati? Ada berapa nyamuk yang mati? Berapa? 4. Salah. Tidak ada, salah. Pak Denny? Tidak ada, salah. Jawabannya adalah 5. Kok bisa? Bisa. Sekarang perhatikan lagi. Berapa? 2. Salah. Jawabannya? 1. Kok bisa? Kok bisa 1? Kita kembalikan lagi kepada clue-nya. Perhatikan pertanyaannya. Tadi ada berapa nyamuk yang mati? Berapa? 5. Yang terakhir berapa? 1, ya kan? Iya. Pertanyaan sangat mudah sekali sebenarnya. Nanti bisa dipraktekkan ya Pak Ibu ya. Dari jumlah katanya ya. Kan kalau kita ber-SDG seperti ini kan biar pesertanya kan lebih terpancing untuk berpikir ya. Betul sekali. Kebetulan Bu Widya ini angkatan 7 Pak. Oke, angkatan 7. Terus kita kembali lagi kepada diskusi kita. Tadi kita membahas tentang visi ya. Visi yang ada di sekolah kita. Kalau tidak salah, kemarin tadi saya di depan saya sampaikan sudah kita dibahas dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau nggak salah, terwujudnya pelajar Pancasila berkarakter, kompetitif dan peduli lingkungan. Ini Bu, kalau nggak salah kemarin ini. Lulusan. Oh, terwujudnya lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila baru kemarin kayaknya belum diupdate Pak, karena ini saya ambilnya dari web. Oke, saya ambilnya dari web nih. Terwujudnya lulusan yang mampu mengaplikasikan profil pelajar Pancasila berkarakter kompetitif dan peduli lingkungan. Oke, terwujudnya lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila Terwujudnya lulusan yang mampu mengaplikasikan profil pelajar Pancasila berkarakter kompetitif dan peduli lingkungan. Ini kalau sebelum dibahas dengan Bapak Kepala Sekolah kemarin yang di web niki Pak Trianto. Terwujudnya pelajar Pancasila berkarakter kompetitif dan peduli lingkungan. Apakah visi sekolah kita yang kemarin yang baru itu sudah selaras dengan cita-cita kita sesuai yang Bapak Ibu isikan tadi di kalimat rumpang tadi untuk murid kita? Kira-kira sudah sesuai atau belum? Sudah ya. Jadi visi yang baru kita bahas kemarin, saya rasa kemarin kan juga terjadi perdebatan, masukan dan saran dari Bapak Ibu guru itu juga lumayan seru. Jadi saya rasa Bapak Ibu guru kebetulan ini juga ikut hadir, saya rasa ini sudah selaras ya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Atau mungkin dikurangi? Jadi kita diskusi di sini bukan berarti untuk merubah visi sekolah kita, tidak. Tapi paling tidak apa yang sudah divisikan sekolah itu sejalan atau sepemikiran dengan cita-cita kita untuk murid kita itu seperti ini. Ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut Bu Widya? Kata lulusan itu kurang pas. seperti hanya outputnya saja, tapi prosesnya Kurang. Iya.
Makanya kalau misalnya terwujudnya siswa, Nah, berarti kan menyeluruh kalau siswa. Ya, siswa atau mungkin lebih luas lagi generasi. generasi. Ya, oke. Jadi yang saya tuliskan di sini masih visi yang lama karena baru hari Rabu kemarin, hari Rabu belum saya Kamis, baru hari Kamis Pak kemarin diskusi untuk membahas visi itu. Kalau saya di sini itu sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak mengikuti pendidikan ini, itu juga ada salah satu materi yang diharuskan membuat visi. Kalau saya pribadi, visi saya adalah mengikuti ini terwujudnya pelajar Pancasila berkarakter tangguh, kompetitif, dan peduli lingkungan. Di profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi itu saya rasa sudah sangat lengkap sekali. Ada beriman dan bertakwa, terus berbineka global, apa lagi? Keringat Pak Denny. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga lali mandiri, kreatif, dan percaya diri, gitu. Bernalar kritis, gitu. Bernalar kritis. Jadi 6 itu sudah mencakup semuanya Pancasila. Terus kalau di sini yang saya tambahkan itu adalah tangguh. Kenapa saya mengambil tangguh? Karena saya berdasarkan yang saya dengar dari penerima kerja, gitu, dalam hal ini adalah HRD, ataupun mungkin bukan hanya di tingkat pencari kerja saja. Anak sekarang itu rata-rata itu kurang tangguh. Jadi banyak mengeluh. Terus kalau dikasih beban sedikit saja itu biasanya mudah menyerah. Bahkan sering kita dengar ada kasus anak yang mungkin sampai bunuh diri atau tidak saja karena itu menerima beban pikiran yang mungkin dalam pikiran dia itu di luar kemampuan dia. Padahal kalau kita bandingkan dengan kita zaman dahulu, anak-anak sekolah sekarang itu kan lebih enak yang sekarang. Kita apa betul? Oke, mulai dari kita berangkat sekolah sampai dengan di sekolah, terus di sekolah bagaimana kita merasakan menjalankan tata tertib yang dari sekolah itu, saya rasa lebih keras zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Jadi saya tambahkan tangguh di sini dari visi sekolah yang sudah ada. Terus dari yang kita bahas tadi itu kira-kira kita mau dari visi sekolah yang sudah ada dan visi yang saya tampilkan tadi, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan apa Bu? Kalau dari visi sekolah tadi kita merubah kalimatnya nih, untuk lulusan tadi nih. Lulusan, kalau dari saya tambahkan tangguh. Kenapa kita langsung ketikkan di sini aja hasil diskusinya gitu? Tadi tak tahu Mas Edi, apa tadi? Terwujudnya lulusan yang mampu mengaplikasikan profil pelajar Pancasila terus berkarakter ya, kompetitif dan berlingkungan. dan ini guys, kalau punya saya ini terus visi hasil diskusi berarti bisa kita simpulkan dari visi sekolah dan punya saya terwujudnya generasi
berprofil ya Pak. Ini berprofil Pancasila yang tangguh, berkarakter, dan berkarakter kompetitif berarti ya. Kemarin mengambil kompetitif itu karena berdasarkan hasil SNBP di sekolah ini kan bagus Pak, jadi terbaik secapdim. Kompetitif itu juga mengandung prestasi. Iya. Kalau tidak prestasi kan masuk sih. Ya, Pak. Berarti ini ya, hasil Dari diskusi kita pada hari ini yaitu terwujudnya generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila yang tangguh, berkarakter, kompetitif, dan peduli lingkungan. Kelihatannya kan enak. Oke. Saya diingat kan. Terus untuk mendukung ketercapaian visi sekolah yang hasil kita diskusi, maka kita sebagai komponen dalam sekolah kita mempunyai kewajiban untuk memulai melakukan berbagai prakarsa perubahan. Dalam mencapai visi tersebut, ada beberapa komponen di sekolah yang seharusnya seperti ini untuk mencapai visi itu. Di sini saya contohkan ada 4 komponen. Yaitu ada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Kepala sekolah seharusnya itu datang lebih awal. Alhamdulillah kepala sekolah kita datangnya selalu awal ya. Jam 6.04 itu sudah hadir Pak Widodo di sini. Terus semua ramah kepada semua komponen. Alhamdulillah beliau sangat ramah. Terus semua komponen bijak dalam bertindak atau berpendapat. Kebetulan sekali kita memiliki kepala sekolah yang sangat luar biasa. Sesuai dengan harapan kita. Sesuai nih. Contoh ya Bapak Ibu ya, Bapak kepala sekolah kan seperti ini. Ya. Terus kita sebagai guru seharusnya untuk mencapai visi yang kita impikan tadi itu masuk kelas tepat waktu, kita juga harus ramah kepada anak, terus mampu memberikan kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan dan seterusnya, atau mungkin bahkan sampai dirindukan oleh anak. Ini biasanya Pak Demi yang dirindukan anak biasanya. Terus komponen yang ketiga, sebagai orang tua seharusnya untuk dapat mencapai visi yang tadi itu harus mendampingi anak dalam belajar, memperhatikan tingkah laku anak, terus kooperatif dengan sekolah, tidak bertindak yang anarki. Misalnya sekolah pengen mendisiplinkan siswa, biasanya kita memberikan sebuah teguran atau mungkin hukuman gitu. Banyak sekali kita mendengar orang tua yang tidak terima dan seterusnya sampai membuat aduan kasus. Terus yang keempat yaitu adalah murid. Ini juga harus menerapkan disiplin dan sopan terhadap guru. Itu 4 komponen yang harus mendukung untuk visi sekolah. Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, ini ada satu tugas untuk membuat prakarsa perubahan. Yang saya ambil di sini adalah mewujudkan jiwa kewirausahaan sebagai wujud karakter mandiri pada
salah satu dimensi di profil pelajar Pancasila pada murid SMA Negeri 1 Batu Retno. Untuk membuat prakarsa perubahan, kalau dalam pendidikan guru penggerak itu dinamakan atau menggunakan kanvas Bagja. Bagja ini singkatan dari B-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya adalah tahu Bu A-nya Bu? Ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan terkait dengan mewujudkan jiwa kewirausahaan itu adalah biasanya ada 3 komponen ini. Buat pertanyaan utama, terus pertanyaannya apa? Yang ketiga yaitu tindakan atau langkah kita atau tindakannya itu apa saja. Di sini yang saya ambil adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan pada murid ya. Sebagai wujud murid yang berkarakter mandiri pada SMA Negeri 1 Batu Retno, terus tindakannya adalah berdiskusi dengan praktisi sekolah atau membuat program yang mendukung. Yang kedua yaitu mencari profil pengusaha dari nol di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Batu Retno ini. Tentunya sangat banyak pengusaha-pengusaha yang memulainya dari nol. Yang kedua tadi B ya, yang kedua itu B ambil pelajaran. Di sini kita bisa membuat langkah yang lebih mudah. Pertanyaannya adalah siapa pengusaha lokal yang pernah berhasil merintis usaha dari nol? Terus bagaimana dia membuat strategi marketingnya? Terus aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan? Terus situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha? Pada langkah kedua ini tindakannya adalah mengadakan kunjungan. Kita mengadakan langsung mendatangi profil pengusaha itu untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Yang kedua, mempelajari kewirausahaan dalam pembelajaran di sekolah. Terus yang ketiga, mengadakan praktek pembuatan produk. Jadi kita datang ke sana mencari informasi sambil melakukan praktikum paling tidak dalam lingkup yang kecil. Yang G-nya atau gali mimpi ini apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid memiliki jiwa kewirausahaan sebagai karakter yang mandiri. Ini tidak perlu saya baca sampai detail ya, sampai dengan ke atur eksekusi. Ini saya sampaikan sedikit. Di atur eksekusi ini adalah tim kewirausahaan bentukan dari kepala sekolah membuat program per semester. Bapak Ibu guru, wali kelas, dan koordinator proyek melakukan sosialisasi di kelas. Pelaporan acara marketing day dari siswa ke koordinator proyek dengan bimbingan wali kelas. Dan yang terakhir, sekolah memberi apresiasi pada kelompok usahawan kecil dengan berbagai predikat. Jadi saya mengambil prakarsa perubahan mandiri ini karena alasan saya di sekolah kita ini selain memiliki tingkat lulusan yang masuk perguruan tinggi besar, kan tidak 100% melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Ada yang langsung bekerja, ada yang tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi di sekolah kita juga ada mapel KWU. Kebetulan Bu Hermana KWU nggih? Iya, dan kebetulan di minggu-minggu kemarin saya juga ikut praktek KWU Pak. Itu pas praktikumnya itu masak-masak. Ternyata masakan anak-anak itu bisa dikatakan dalam level sudah layak jual. Oke. Dari tampilannya sudah enak, rasanya juga enak. Itu pas kemarin yang saya coba itu ayam yang dikasih. Nah, ini kan enak sekali itu bukan dari 11/7. Jadi saya mengambil salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yaitu yang mandiri ini. Jadi untuk mungkin yang tidak melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, ini bisa menjalani kewirausahaan.
Oh sudah habis nih. Itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Tentunya sangat kurang banyak sekali karena di sini saya juga masih banyak belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu guru semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi pembentukan visi sekolah oleh Bapak Ari Gerodet, Sarjana Komputer. Untuk sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan Pak Dedi, Pak Denny, Pak Vicky, boleh marah? Tanya silakan. Pak Dedi, oke, mic-nya, mau tanya? Oh, boleh. Kayaknya cukup Bu. sesi berikutnya yakni refleksi. Bapak Ibu guru kami persilahkan untuk menyampaikan refleksi secara langsung ya Pak? Secara langsung, Bu. Secara langsung. Yang mau mewakili silahkan monggo. Terkait dengan diskusi kita pada hari ini, Bu Widya dulu nggak apa-apa, mau refleksikan. Oke, Bu Widya dulu. Nanti Mas Denny mau Mas Dedi ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti beberapa kali sesi diskusi dan juga saya sendiri mengikuti guru penggerak, saya merasakan perbedaan mengenai visi sekolah, ya, Pak, pembentukan visi sekolah. Jadi dulu itu kalau kita ditanya visi sekolah apa tuh langsung jawab ya, jawab nggak tahu dan pokoknya sekolah ngajar ya udah ke sekolah ngajar kemudian pulang gitu ya Pak. Tapi setelah mengikuti ini saya jadi merasa memiliki sekolah juga gitu. Merasa semua elemen di sekolah ini merasa dihargai. Oh, dalam membentuk visi sekolah itu diperlukan masukan kolaborasi ya Pak dari seluruh stakeholder di sekolah. Jadi diharapkan dengan adanya diskusi semacam ini yang mungkin rutin diadakan setiap tahunnya, saya rasa ini hal yang bagus dan itu bisa menguatkan rasa memiliki oleh seluruh elemen dari sekolah ini. Itu dari saya, terima kasih. Monggo barangkali ada yang Pak Dedi atau Pak Denny? Pak Dedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi pada kegiatan diskusi pada siang hari ini, mungkin semua sudah disampaikan Bu Widya, dan sudah mencakup ke semuanya. Hanya dari saya pribadi, secara langsung pembelajaran pada siang hari ini menambah pengetahuan saya tentang bagaimana itu merumuskan visi dan misi sekolah secara runtut. Bagaimana kita berdiskusi, ada pertanyaan pematik apa yang perlu kita gali dari para peserta diskusi seperti itu. Jadi dari hal ini semua kedepannya saya pada khususnya mungkin akan dapat atau meniru Pak Ari Gerodet dalam pelaksanaan pembuatan visi misi kalau ada kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Tangan Pak Dedi. Betul ya Bu Widya dan Pak Dedi untuk refleksinya pada kegiatan diskusi kali ini. Saya kembalikan kepada demikianlah rangkaian diskusi pada hari ini. Selaku MC, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyebutan nama maupun gelar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu ya Pak. Pak Bianto ada yang mau ditambahkan? Sesi tambahan. Ya, walaupun sudah ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal ya. Iya, Pak. Itu, ya. Ini hanya sebagai gambaran aja, kita
tentang visi. Dari diskusi visi pada hari ini itu memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya kita berkolaborasi. Ini yang utama ya. Kemudian dari hasil kolaborasi semakin banyak sebenarnya anggota kolaborasi kita itu akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan lebih matang dibandingkan hanya beberapa orang. Makanya saya mengapresiasi yang cukup baik, yang cukup tinggi bahwa SMA Negeri 1 Baturno kemarin sudah melakukan refleksi visi di minggu-minggu kemarin. Itu langsung saya acung jempol kepada Pak Wirud, dan ini memang yang diharapkan peraturan sekarang yang mana mengikut sertakan anggota atau komponen dari sekolah ini semua, sebenarnya dari penjaga pun itu seharusnya wajib untuk mengetahui ya, semuanya itu memang semuanya adalah cita-cita kita bersama. Dan betul apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa visi itu bukan tugasnya kepala sekolah. Nah, dulu itu guru kadang nggak mau pikir loh, malah garinnya visi ya kuwi lah visine, kadang kita nggak mau baca, kadang kita itu. Tapi sekarang dinyatakan tadi adalah semuanya tanggung jawab kita bersama untuk mencapai visi itu. Ya, caranya memang di awal itu hampir mirip dengan Pak Wiruto tadi, kita memimpikan apa terhadap anak. Kemudian sudah mimpinya sudah kira-kira mengerucut, ya, visi itu tidak harus panjang. Yang enak itu visi itu pendek, mudah diingat, sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran itu langsung di sini akan muncul. Aku ngajar ki ben kaya iki, ben seperti visi kan itu. Seperti SMP 2 dulu, sebelum ada model guru penggerak itu, visinya panjang sekali. Generasi yang begini-begini beriman dan tanpa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pokoknya panjangnya kalimat itu panjang sekali. Jadi nek mau ngapalkannya, sekarang tinggal 3 kata. Ya, SMP 2 itu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi dan peduli lingkungan. Cuma itu toh. Jadi kan semua pihak itu akan berreligius kalau di sini berprestasi, kalau di sini kompetitif ikutnya ya. Religius di sini langsung masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, di situ boleh. Kemarin sebenarnya ditekankan oleh Ibu Kepala Sekolah, tempat saya juga refleksi kemarin, karena itu delalah itu ada pengelolaan kinerja yang masuk PMM. Akhirnya apa? Sosialisasi dan refleksi visi sebagai RHK kepala sekolah. Maka itu kesempatan memang sebenarnya tidak hanya sebagai RHK, sebenarnya setiap tahun ya kita harus merefleksi. Ya, jadi tanpa sadar kita sebenarnya sudah masuk ke dalam langkah-langkah yang semakin benar. Jadi kalau dulu itu kalau sudah terpampang visi besok sampai 5 tahun 4 tahun mungkin tidak ada yang peduli. Ya, sekarang kita harus merefleksi apakah sudah tercapai atau belum visi kita, atau perlu kita benahi. Itu yang benar seperti itu. Oh, kelihatannya kurang mantap, kurang nyampat ini visi ini, mari kita benahi tambahi. Seperti tadi ya, misalnya lulusan, kok orang pas bisa nanti diusulkan hasil diskusi ini. Nanti kan Pak Wiruto membuat laporan ke kepala sekolah, itu nanti bisa diusulkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk dari kata lulusan mungkin diganti dengan generasi, atau diganti dengan peserta didik, atau diganti mana yang lebih pas gitu. Itu hanya usulan. Itulah manfaat dari atau kita merasa ikut handar beni pada sekolah ini, di situ letaknya. Nah, jadi kalau dulu kok kita percaya, kita tahu yang sudah, terutama seperti saya ini sudah jadi guru lama ya, saya diangkat tahun 91, jadi ini sudah 30 tahun lebih saya jadi guru, sehingga saya tahu dulu itu visi ya tugasnya kepala sekolah, kita nggak tahu menau, kadang dipampang, ditulis gede, kita nggak mau peduli. Yang penting pulang bocah iso. Nah, sekarang enggak.
Mulan bocah bahagia, bocahnya di situ Bu. Anak itu kita buat senang dan bahagia, tapi tidak melupakan apa yang kita kita belajarkan pada anak itu. Tapi dalam pembelajaran kita buat senang anak itu supaya tidak menjadi beban dan sebagainya. Seperti saya Pak Wironta, sebagai teman saya belajar, saya tidak pernah memberi beban pada Pak Wironta. Jadi Pak Wironta bisanya apa? Nah, saya cuma seperti itu. Jadi Bapak harus begini enggak. Semuanya kita digantung atau dipercayakan kepada teman kita belajar. Jadi bisa dikatakan siswa itu merupakan partner atau semacam mitra, ya, semacam mitra. Jadi anak itu bukan harus begini kayak kita atasan anak bawah, enggak, tapi mitra kita. Saling kerjasama, anak juga bisa memberikan masukan. Kalau kita salah, kita juga bisa memberikan masukan pada anak tidak salah. Ini kalau bisa terkondisikan dengan baik, anak itu tetap santun kepada kita, tidak melunjak. Yang penting kita bisa menjaga kondisi kita terhadap anak. Karena anak sekarang itu sulit Bu penanganannya. Kalau kita kerasi ya malah melompat, dialusi kadang juga malah jalur disunggi, ya kan. Jadi kita itu harus berada di tengah-tengah ini, menempatkan diri pada tempat yang tepat bagi kita. Apalagi Bapak Ibu guru di sini sudah banyak yang guru penggerak bisa mengkontribusikan atau memberikan sesuatu kepada teman-temannya dan menjadi langkah yang lebih baik. Itu kira-kira apa yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah selesai saya masih ada bincang-bincang sama Pak Wironta, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mendukung pembelajaran Pak Arif Wironta. Mudah-mudahan semuanya lancar dan berdampak positif kepada sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Batu Retno. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak.